Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8, kelas R4D yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Erika Chandra Puspitasari, NPM 2017-13500-346. Perkenalkan, nama saya Cantika Indah Rahmawati, NPM 2019-13500-294. Nama saya Nida Musna, NPM 2019-13500-320. Nama saya Muhammad Nurfadli, NPM 2019-13500-324 dari kelas R4D. Nama saya Prilian Nurrido, NPM 2019-13500-333. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan materi hidrolisis garam. Pengertian hidrolisis terbagi menjadi kata hidro dan lisis. Hidro yang berarti air, lisis yang berarti penguraian. Maka hidrolisis garam adalah penguraian garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Hidrolis garam. Garam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur. Garam dapur atau yang biasa disebut natrium klorida merupakan senyawa terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Natrium klorida merupakan salah satu contoh garam yang bersifat netral. Namun, ada pula garam yang bersifat asam atau basa. Hal ini tergantung pada komponen pembentuk garam tersebut. Garam amonium sulfat atau NH42SO4 yang digunakan sebagai pupuk bersifat asam jika dilarutkan di dalam air. Hal ini karena sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Reaksi garam dengan air dinamakan reaksi hidrolisis garam. Sifat larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Hidrolisis garam merupakan reaksi antara garam dengan air. Suatu garam dapat bereaksi dengan air apabila salah satu komponen garam tersebut berasal dari asam lemah atau basa lemah, berdasarkan komponen penyusunnya. Garam dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka akan menghasilkan sifat netral. 2. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah atau biasa disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian, maka akan menghasilkan sifat asam. 3. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat atau bisa disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian, maka akan menghasilkan sifat basa. 4. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah atau biasa disebut dengan hidrolisis total. Langsung saja kita masuk ke materi senyawa asam kuat dengan basa kuat. Jika terdapat senyawa yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak dapat terhidrolisis dan bersifat netral karena kation dan anion dari asam dan basa kuat tidak ada reaksi sehingga tidak dapat terhidrolisis. Contoh senyawa yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat adalah NaCl atau natrium klorida yang biasa kita sebut garam dapur, dan K2SO4 atau kalium sulfat. Terdapat contoh soal yang biasa kita temui, yaitu tentukan pH dari 10 ml larutan NaCl 2 mol. Karena NaCl itu termasuk ke dalam golongan basa kuat dan asam kuat, maka pH-nya itu 7 atau netral. Tidak ada perhitungan karena NaCl itu termasuk asam kuat dan basa kuat, maka jawabannya pasti netral atau 7. Yang selanjutnya, asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk terhidrolisis sebagian atau parsial karena salah satunya
ada yang lemah dan terjadi penambahan ion H+ dalam proses hidrolisisnya sehingga larutan menjadi asam. Nah, contoh senyawa yang dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah adalah NH4Cl atau amonium klorida dan Al2SO4 3 kali aluminium sulfat. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mencari ketetapan hidrolisis itu akar dari Kw per Kb. Untuk mencari konsentrasi ionnya, H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali min plus. Dengan keterangan Kw sama dengan konstanta kesetimbangan air dengan harga 10 pangkat min 14 itu sudah menjadi ketentuan. Ka adalah konstanta kesetimbangan asam. M- itu konsentrasi kation atau komponen garam yang terhidrolisis. Selanjutnya ada contoh soal dari asam kuat dan basa lemah, yaitu mencari pH dari larutan NH4 2 kali SO4 dari 0,1 mol dengan nilai Kb. NH3-nya 1 kali 10 pangkat min 5 adalah NH4 2 kali SO4 disetarakan dan diuraikan menjadi 2 NH4+ ditambah SO4 2 min. Karena di soal NH4 2 kali SO4 itu 0,1 mol. Nah, ketika disetarakan karena 2 kali NH4 plus SO4 2 min itu 0,1 yang NH4 2 kali SO4 itu dikali 2 menjadi 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita mencari konsentrasi ion. H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali M-. Nah, karena M-nya ini NH4, jadi kita masukin NH4 menjadi akar dari 10 pangkat min 14. Itu udah ketentuan dari Kw-nya per Kb 10 pangkat min 5 dikali 0,2 mol. Hasilnya 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu kita mencari pH-nya. Caranya min log H+. Nah, jadi min log 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 4,85. Selanjutnya, asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk terhidrolisis sebagian atau parsial dan terjadi penambahan ion OH- dalam proses hidrolisisnya sehingga larutan menjadi bersifat basa. Contoh dari reaksi ini adalah CH3COONa. Asalnya CH3COOH tergolong asam lemah. Na-nya itu adalah NaOH, berarti basa kuat. Contoh lainnya adalah NaCO3. Na-nya tadi dari NaOH, basa kuat, dan asamnya H2CO3, yaitu asam lemah. Rumus yang kita gunakan untuk mencari ketetapan hidrolisis yaitu akar dari Kh per Ka. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali A-. Keterangan Kw konstanta kesetimbangan air
yaitu 10 pangkat min 14. Ka yaitu konstanta kesetimbangan asam. Sedangkan A- konsentrasi anion atau komponen garam yang terhidrolisis. Contoh soal asam lemah dan basa kuat. Mencari pH dari larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN 0,01 mol jika diketahui KaHCN sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 10 adalah NaCN diuraikan menjadi Na plus ditambah Cn min. Na plus itu natrium plus jika dilihat dari tabel NaOH yang dimana merupakan basa kuat, sedangkan Cn- berasal dari HCN asam lemah. Setelah kita ketahui ternyata natrium itu basa kuat dan Cn itu asam lemah, kita coba reaksikan dengan H2O masing-masing, natrium dan Cn. Setelah kita reaksikan masing-masing, H2O tidak terhidrolis karena si natrium basa kuat yang tidak terhidrolis dengan sempurna. Sedangkan Cn itu jika direaksikan dengan H2O terhidrolis sempurna, maka dari itu yang kita ambil adalah Cn-. NaCN sama dengan 0,01 molar. Karena dianggap terhidrolisis sempurna, maka Cn itu molarnya juga sama 0,01. Maka dari itu kita cari OH- dengan rumus akar Kw per Ka dikali Cn- sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali 0,01. Nah, 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dibagi tuh hasilnya dapat 10 pangkat min 4. Nah, 0,01 itu kan sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi tinggal dikali aja. Hasilnya 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 6 kan. Nah, terus akar dari 10 pangkat min 6 sama aja kayak 10 pangkat min 6 dibagi 2, hasilnya 10 pangkat min 3. Udah ketemu nih OH minnya. Nah, tinggal cari POH-nya, yaitu rumusnya min log OH min sama dengan kita tulis min lognya, terus OH minnya tadi berapa udah diketahui kan, 10 pangkat min 3. Hasilnya dapat 3 tuh, bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, cara mencari pH-nya itu pH ditambah POH sama dengan kan 14 ya. Terus udah deh tinggal nyari pH-nya. Berarti 14 dikurang 3 hasilnya 11. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbentuk terhidrolisis total atau sempurna, di mana pH tidak bergantung pada konsentrasi garamnya, tapi pada harga Ka dan Kb-nya. Contohnya pada CH3COONH4, di mana merupakan gabungan dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NH4OH yang merupakan basa lemah. Sifatnya, jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, maka garam akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam akan bersifat netral, maka pH
sama dengan 7. Untuk rumus asam lemah dan basa lemah, yang pertama pada tetapan hidrolisis atau KH sama dengan KW per Ka dikali Kb. Pada konsentrasi ion H+, sama dengan akar Ka per Kb dikali Kw, di mana Ka merupakan konstanta kesetimbangan asam, Kb merupakan konstanta kesetimbangan basa, dan Kw merupakan konstanta kesetimbangan air, dengan koefisien tetapnya yaitu 10 pangkat minus 14. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Hitunglah pH larutan CH3COONH4 0,1 molar apabila diketahui Ka CH3COOH yang merupakan asam lemah sama dengan 10 pangkat minus 10 dan Kb NH4OH yang merupakan basa lemah sama dengan 10 pangkat minus 5. Rumusnya konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb sama dengan akar 10 pangkat minus 14 yang merupakan koefisien tetap dari Kw dikali Ka-nya 10 pangkat minus 10 per Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 5 menghasilkan akar dari 10 pangkat minus 19 sama dengan 10 pangkat minus 9,5. pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 9,5 dan menghasilkan minus 9,5. Nah, dilihat dari hasilnya, maka garam ini bersifat asam karena mempunyai pH kurang dari 7. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufadli akan menjelaskan soal yang terakhir. Nah, soalnya seperti ini. Nah, sebelum kita langsung mencari pH-nya, pertama kita cari dulu persamaan reaksinya. Nah, kita lihat dulu CH3 COOH jika ditambah dengan NOH itu menghasilkan CH3COONA ditambah H2O dari persamaan reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan reaksi, kita cari molnya dulu. Karena syarat persamaan reaksi itu harus mol. Nah, makanya kita cari mol NaOH dan CH3COOH dulu, yaitu 25 dikali 0,2 molar sama dengan 5 milimol. Dan juga sama CH3COOH, yaitu kan di sini kan 25 dan 0,2. Berarti sama 25 dikali 0,2 hasilnya 5 milimol. Nah, itu sama hasilnya. Nah, baru kita masuk ke persamaan reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah NaOH sama menghasilkan CH3COONA plus H2O. Nah, awal reaksinya kan tadi kan jumlahnya kan 5 mol CH3COOH dan NaOH juga 5 milimol. Nah, bereaksi tepat. Berarti bereaksi dicampur. Nah, sama-sama 5 milimol dan juga 5 milimol karena tidak ada pertambahan. Dan saat bereaksi menghasilkan CH3COONA sebesar 5 mol. Maka sisanya itu karena bereaksi sempurna, reaksi tepat, menghasilkan 5 milimol CH3COONA. Nah, setelah kita ketahui mol dari CH3COONA, kita cari molarnya dulu. Molarnya kita kembalikan ke molarnya karena kita akan mencari pH. Nah, caranya pertama-tama kita cari molnya. Molnya itu dari 5 milimol mol per volume, yaitu 5 milimol dibagi volume. Nah, kan volumenya kan tadi awal 25 NaOH dan CH3COOH-nya itu juga 25. Maka volume totalnya setelah direaksikan totalnya 50 ml. Maka 5 mol dibagi 50 ml sama dengan 0,1 molar. Nah, setelah kita ketahui molarnya, kita cari asal usul CH3COONA.
Nah, ternyata CH3COONA itu berasal dari CH3COO- ditambah natrium plus. Nah, cara kita mengetahui ini kenapa CH3COO itu min dan natrium plus itu. Nah, kita lihat dari sini. Nah, natrium di sini di daftar kation ternyata dia kation. Natrium itu kation. Nah, sedangkan CH3COO- itu ternyata anion negatif. Nah, maka dari itu hasilnya begitu. Ternyata asal usul CH3COONA itu berasal dari CH3COO- dan natrium plus. Nah, setelah kita ketahui yang mana anion dan mana yang kation, kita selanjutnya cari zat yang terhidrolisis sempurna. Nah, caranya itu kita reaksikan dengan H2O masing-masing. CH3COO- direaksikan dengan H2O itu terhidrolisis sempurna. Kenapa terhidrolisis sempurna? Karena CH3COO- itu juga jika kita lihat di tabel asam dan basa, ternyata dia itu asam lemah. Nah, asam lemah jika direaksikan dengan H2O bakal terhidrolisis sempurna. Nah, sedangkan Na plus itu berasal dari basa kuat. Jika basa kuat direaksikan dengan H2O itu tidak akan terjadi reaksi atau tidak terhidrolisis. Nah, maka dari itu zat yang kita ambil yaitu CH3COO- karena terhidrolisis sempurna dengan H2O. Nah, maka dari itu kita persamaan reaksinya. CH3COONA itu jika kita pecah menjadi CH3COO- dan natrium plus. Nah, yang kita ambil adalah CH3COO-, maka di sini mol CH3-nya CH3COONA itu 0,1 molar dan di sini CH3COO-nya 0,1 molar karena ini terdiri dari CH3COO- itu termasuk susunan dari CH3COONA. Nah, setelah kita ketahui molar dari CH3COO-, kita tinggal cari OH-nya. Caranya yaitu akar dari KW per KA dikali M molar. Nah, KW itu kan kita ketahui 10 pangkat min 14, sedangkan KA-nya itu kita lihat dari soal. KA dari CH3COOH yaitu 10 pangkat min 5. Nah, kenapa CH3COOH? Nah, itu ternyata CH3COO- itu jika dia reaksikan dengan H2O maka menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, maka dari itu kita mencarinya dengan rumus OH-. CH3COO- jika ditambah dengan H2O menghasilkan CH3COOH dan OH-. CH3COOH plus ditambah OH-. Nah, maka dari itu kita mencarinya OH-, bukan H plus, bukan langsung ke pH. Maka dari itu kita cari OH-nya. Nah, OH-nya kan tadi kan KW per KA dikali F. KW-nya 10 pangkat min 14 dan KA-nya ini CH3COOH-nya itu 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali molarnya 0,1.
sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 hasilnya 10 pangkat min 9 dan dikali 0,1 maka hasilnya 10 pangkat min 10 dan dikeluarin akar jadi 10 pangkat min 5. Nah setelah kita ketahui OH minnya, kita tinggal cari POH. Nah kenapa POH bukan langsung ke PH? Karena di sini diketahui OH minnya bukan H plusnya, maka kita harus cari POH nya dulu. POH sama dengan rumusnya min log OH min, berarti min 10 log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Dan setelah kita ketahui POH nya, kita bisa mencari pH nya. Nah kita tahu kan rumus pH itu, rumusnya itu pH ditambah POH sama dengan 14. pH ditambah POH sama dengan 14. Maka cara mencari pH berarti 14 dikurang POH, 14 dikurang 5 sama dengan 9. Dan hasilnya adalah pH-nya itu 9. Beberapa nama ion yang umum dijumpai dapat dipelajari pada tabel berikut. Daftar nama asam. Daftar nama basa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video pembahasan materi tentang hidrolisis garam.